Minggu lalu kita bicara confidence in Christ dalam rangkaian tema bulanan Godfidence in Influence. Dan dalam rangka kepercayaan diri dalam Kristus, minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada 3 cara untuk percaya diri dalam Kristus. Baca yang pertama nomor 1, keras 2, 3. Alami perjumpaan dengan Yesus. Katakan perjumpaan dengan Yesus. Perjumpaan dengan Yesus itu selalu spesial. Contoh, Rasul Paulus ketika dia jatuh dan jadi buta, dia berjumpa dengan Yesus. Beberapa orang Kristen ketika dia bangkrut, berjumpa dengan Yesus. Ketika dia sakit keras, dia berjumpa dengan Yesus. Ada pergumulan keluarga, dia berjumpa dengan Yesus. Ada banyak proses-proses perjumpaan dengan Tuhan. Tidak semua harus yang menakutkan seperti itu. Tapi sebuah poin, sebuah titik di mana akhirnya mata kita memandang Tuhan ketika kita sudah surrender sama Tuhan. Nah, itulah pengalaman perjumpaan dengan Tuhan. Puji Tuhan, di Rockman Camp banyak pria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rockman! Ya kan, banyak yang berjumpa dengan Yesus ya. Maruli berjumpa dengan Yesus? Mantap gitu ya. Jadi itu bagus dan kita akan memulai perjalanan pemuritan kepriaan di tempat ini. Yang kedua, apa? Baca 2, 3 keras. Bagaimana cara kita confidence kalau kita tidak kenal Kristus? Untuk kita percaya diri, katakan untuk percaya diri, perlu kenal Yesus. Karena kepercayaan diri kita kan di dalam Yesus. Segala perkara dapat kutanggung. Di mana? Di dalam. Jadi dengan kata lain, tidak ada perkara yang tidak dapat ditanggung. Jangan lebay, jangan cengeng. Kuatkan hati, semua perkara dapat ditanggung. Tapi di dalam Yesus. Amin. Apapun persoalan saudara, nggak ada yang nggak dapat ditanggung. Asal di dalam Yesus. Kenapa dalam Yesus? Ayat bilang apa? Karena yang memberi kekuatan. Aku nggak kuat. Iya, Tuhan yang kasih kekuatan. Makanya jadi Kristen jangan tipis-tipis. Ini kampanye di gereja kita. Kita menentang ketipisan. Harus dowo, harus dalam. Maka kita punya strategi-strategi. Gereja kita kan jarang undang tamu. Pak Herol terus, Pak Herol lagi. Beberapa pastor yang lain. Karena kita percaya keluarga rohani itu bertumbuh dalam sebuah keluarga. Tidak selalu tamu. Tidak salah dengan tamu. Tapi kita mau teratur makanan rohaninya, kita mau teratur. Itu yang berbahaya kalau tamunya nggak dikenal, ngajarnya apa, terus mengganggu pengajaran kita. Anda yang bingung, yang pusing gembala. Untuk mengklarifikasi, meluruskan, dan seterusnya. Karena keluarga bertumbuhnya dalam keluarga. Jadi kalau ada tamu yang datang, itu pasti spesial. Karena saya pasti menimbang siapa yang datang. Karena jarang. Termasuk minggu depan yang datang. Makanya kami memahami kalau datang itu harus ada konten-konten pengajaran yang kuat. Karena gereja kita kan pengajarannya cukup teratur ya, ada kurikulumnya dan saya konsisten ngajar terus sesuai di komsel-komsel, masih ngebahas khotbah hari Minggu. Terus gitu ya. Yang belum komsel, bertobatlah, kerajaan sorga sudah di Samarinda ya. Ayo berkomsel yang belum komsel karena tumbuhnya di sana. Kalau cuma di sini holy enggak apa-apa, tapi kamu cuma tipis kekristenannya. Perlu ada kedalaman, makanya perlu ada memberanikan diri dalam komunitas. Kan saya itu besi menajamkan besi, di situ ketahuan. Disitulah praktek firman di hari Minggu. Di hari Minggu mempraktekannya di komsel. Dalam sebuah perjalanan keluarga rohani. Karena waktu saya bilang begini, di atas batu karang ini aku akan mendirikan. Kata mendirikan itu oikodomio, dalam arti membangun sebuah rumah. Jadi ide Yesus tentang gereja adalah rumah rohani. Bukan sekedar organisasi. Kita hanya tumbuh dalam rumah. Kenapa? Tidak sulit bagi kita memahami konsep ini. Karena kita semua produk rumah. Kita punya orang tua, tidak lahir dari batang pisang. Kita ngerti namanya proses dengan Cece, dengan Koko, dengan Ade. Ada proses-proses. Mama lebih sayang kakak. Ada proses-proses drama di keluarga. Lihat papa belum bertobat, tapi ikut ke MC bertobat. Haleluya. Ya. Lihat mama yang semuanya diurusin. Tidak tahu anaknya sudah musimnya beda. Udah remaja. Terus dianggap diperlakukan seperti dia waktu masih TK. Dramanya ada, tapi kan di situ kita bertumbuh. Nah, alami pertumbuhan di
keluarga-keluarga rohani. Jadi nggak bisa tipis-tipis. Makanya ketika ada orang yang datang, ada kualifikasi kenapa saya undang. Contoh Profesor Virgo, guru besar psikologi aktif sampai sekarang masih dosen. Guru besar di Southern Baptist University, California kalau nggak salah. Masih ngajar di sana, dan dia juga gembala sidang. Jadi psikologinya itu ada firmannya, karena dia gembala, bukan murni psikolog sekuler, enggak. Makanya saya undang, dia harus ngajar. Saya pikir tahun lalu kita banyak diberkati beliau dong ya. Selain lucu-lucunya dia, yang bingung dengan bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu kan. Dan saya memutuskan bikin ibadah raya workshop. Di mana gereja punya ide begitu? Cuman di Rock Balikpapan ada ide itu. Ibadah raya workshop. Yaitu setiap sesi, setiap jam ibadah berkesinambungan. Nggak mau topiknya satu. Saya tanya Profesor, Prof, temanya apa? Ada usul enggak? Dia bilang, bagaimana kalau resiliensi, Pastor? Oh iya, bagus itu. Daya tahan menanggung tekanan. Maka khotbah hari ini saya mau bikin bridging ke situ. Maka hari ini tidak ada teologi kelas. Minggu kedua kan teologi kelas ya. Makanya pujiannya cuma 2 lagu, 3 lagu gitu-gitu aja ya. Karena mau dibikin panjang pengajarannya. Tapi saya memutuskan bikin bridging untuk minggu depan. Karena minggu depan akan ngajar daya tahan terhadap tekanan. Saya baru tahu prosesnya seperti itu. Ketika gereja kita dibangun, kualitas cor-coran betonnya itu ada daya tahan tes. Tes apa namanya turut? Tes tekan. Tes tekan. Bahasa Inggrisnya apa? Pressure test, ada. Jadi ada 2 besi besar, terus ada sampel dari kita punya cor-coran untuk mengetahui juga K350-nya ya. Dia punya kualitas cornya itu. Ditekan. Pasti ada PSI atau apa itu daya tekannya. PSI itu ya. Dia punya daya tekan dalam kategori apa gitu loh. Gitu. Ditekan supaya waktu dia jadi bangunan kokoh. Karena gereja kita itu bangunannya itu parking building di bawahnya. Parking building mungkin 3-4 layer. Makanya enggak kecil kita punya gedung. Haleluya. Gereja ibu kota ya, sudah dikasih Tuhan. Kemarin kita sidang majelis daerah Gereja Baptis Indonesia yang dari sinode minta saran dari kita karena mereka warga daerah katanya. Dan kita dianggap sebagai warga ibu kota. Sudah mulai tahu diri mereka. Iya betul, dia minta saran pada kita katanya sebagai warga ibu kota karena kami dari daerah, dari Jakarta. Siap. Katakan jangan tipis-tipis. Jadi ibadah 1 itu, Cat, kasih dulu Cat. Ibadah 1 itu, apa dia? Apakah resiliensi? Jadi definitif dulu. Hubungannya dengan pertumbuhan rohani. Supaya langsung direct kepada pertumbuhan rohani kita. Yang kedua, sesi 2, ibadah jam 9 ini akan bicara kekuatan resiliensi prosesnya dalam kehidupan. If you stop learning, you stop growing. Kalau Anda berhenti belajar, Anda berhenti bertumbuh. Sementara itu kita baperia dalam kehidupan kita. Diajak ngajar, orang yang diurapi, punya pengetahuan, enggak belajar. Lagian Pak Virgo juga enggak datang tiap bulan kok, sudah dikasih Tuhan. Sesi ketiga, ini ekstra, tambahan. Karena Pak Denny minta, gimana kalau kita konsolidasi sekali lagi Rockman untuk memanfaatkan beliau. Terus saya dapat topik apa ya? Oh, resiliensi dalam hubungan couple, suami istri. Keren. Karena sampai sekarang dia selain juga guru besar, dia juga punya praktek konseling di Amerika. Persoalan-persoalan yang, nantikanlah ya. Nanti saudara bisa ikutin semua sesi ini. Yang mengerti katakan oke. Lantas yang ketiga, mengalami perjalanan iman bersama Kristus. Katakan perjalanan iman. Di situ yang saya bilang namanya event iman. Oke, saudara dikasih Tuhan. Event iman adalah sebuah persoalan kehidupan yang menantang iman saudara. Setiap kita punya event iman masing-masing. Ada event imannya di bisnis. Halo? Ada event iman di bisnis? Oh, semua baik-baik saja ya, puji Tuhan. Haleluya. Ada event iman dalam keluarga, event iman dalam hubungan-hubungan, event iman dalam sakit penyakit, itu kan event iman juga ya. Ada penyakit, itu kan menantang, men-challenge iman kita kan. Katakan event iman. Jadi punya pengalaman perjalanan iman. Hari ini setiap saudara siapapun, saya bisa memastikan Anda dalam perjalanan imannya masing-masing. Nah sekarang saya mau ngajar Godfidence in Influence. Tema kita. Godfidence adalah sebuah permainan kata yang menyatakan kepercayaan diri kita di dalam God, di dalam Tuhan.
Karena cuman kepercayaan di dalam Tuhan yang membuat kita benar. Sebab percaya diri saja nggak baik kalau di luar Tuhan. Setuju enggak, saudara? Ayo, ulangi kata-kata saya. Kepercayaan diri saya saja tidak baik kalau di luar Tuhan. Kepercayaan diri kita jadi benar kalau kita di dalam, ya diberi nama Godfidence. Kenapa ada kata influence? Karena untuk semuanya itu, kita jadi pengaruh. Sebab hidup kita hari ini bukan tentang kita, tapi tentang Yesus dan tentang kerajaan sorga. Bisnis saudara, rumah tangga saudara, keluarga saudara, nafas yang saudara punya, semua tentang kerajaan sorga. Dedicate di situ, dan saudara akan baik-baik saja. Sekalipun ada badai yang luar biasa. Lagunya kita kemarin itu bagus banget. Ada yang tahu enggak lagunya dia? Dia lagi nyanyi tentang, aku suka caramu mencintaiku, dalam titik terendahku. Aduh. Ruth, nyanyikan atau jangan deh. Katakan segala perkara, baca 2, 3. Nah, ada ayat yang populer. Ayat ini terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ayo baca yuk. Aminkan ya. 2, 3, keras. Katakan yang saya alami. Yang tidak kekuatan saya, sebab dan karena itu ia tidak akan membiarkan saya kekuatan saya. Keras. Pada waktu saya dicobai, ia akan memberikan kepada saya. Jadi kalau dia bilang segala perkara dapat ku tanggung, bagaimana kita dapat kita tanggung? Coba koneksinya sama ayat ini. Segala perkara dapat ku tanggung sehingga kamu dapat menanggungnya. Apa itu kamu dapat menanggungnya? Ia akan memberikan jalan keluar. Sehingga kamu dapat. Makanya kita punya kepercayaan diri dalam Tuhan. Karena di dalam Tuhan kita akan diberikan jalan keluar. Dari situ baru kita dapat menanggung. Katakan jalan keluar. Ya ada mujizat tiba-tiba secara luar biasa orang yang berhutang langsung datang, atau kita yang punya hutang langsung dapat dari langit 200 juta dari langit langsung. Bisa sih, kita tidak ngebatasin Tuhan lah. Tapi secara umum itu namanya jalan keluar untuk dapat 200 juta utangnya kita. Jalan keluar Tuhan kasih. Gitu son dikasih Tuhan. Maka kita dapat menanggung segala perkara. Dikatakan pencobaan yang kita alami pencobaan biasa, katakan biasa, itu karena ada takarannya, tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita mengatakan kita tidak kuat, karena kita tidak kenal Tuhan dan tidak kenal diri kita. Lagi, kalau saudara merasa tidak kuat, itu karena Anda tidak kenal Tuhan dan tidak kenal potensi dari Tuhan yang melekat pada diri kita. Maka kita krisis jati diri sampai kita bilang kita tidak kuat. Coba lihat orang-orang yang punya kedalaman dengan Tuhan. Selalu bisa menghadapi persoalan. Tidak merasa tidak kuat, karena dalam Tuhan saya kuat. Coba saudara punya pergumulan apa? Cara saudara menghadapi pergumulan saudara akan menunjukkan tingkat kedalaman saudara pada Tuhan. Lagi, cara saudara menghandle persoalan saudara. Cara saudara menghandle persoalan saudara, menghadapi persoalan saudara, akan menunjukkan tingkat hubungan saudara dengan Tuhan. Kalau saudara dalam dengan Tuhan, saudara bisa menghandle itu dengan iman saudara. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan. Cuman memang perlu duduk. Tuhan mau ngomong, kitanya sendiri tidak punya kepekaan. Jangan-jangan ya, persoalan saudara yang alami hari ini, jangan-jangan Tuhan sudah kasih tahu loh jalan keluarnya. Cuma kita tidak dengar. Oh saya percaya itu. Jangan-jangan Tuhan sudah kasih tahu jalan keluarnya. Cuma kekristenan itu saya ulang lagi. Di dalam ruangan ini cuma 2 kelompok Kristen. Di dalam ruangan keluarga besar. Kelompok sungguh-sungguh, kelompok tipis-tipis. Yang sungguh-sungguh menolong dia untuk peka.
Kan nggak enak kalau saya tanya, siapa baca Alkitab tadi pagi? Nanti kan merasa berdosa yang nggak angkat tangan. Nanti angkat tangan lebih berdosa lagi, padahal nggak baca Alkitab. Hal-hal yang namanya disiplin rohani, saudara nggak mau bayar. Saya baca Alkitab bukan karena saya pendeta, karena saya butuh bergaul dengan Tuhan. Butuh bergaul dengan firman. Untuk kebutuhan saya sebagai herol, kemudian sebagai suami, sebagai ayah, sebagai gembala. Saya perlu, tapi secara khusus untuk saya dengan Tuhan. Makanya saya pesan kepada saudara Rockman waktu dari KMC kemarin, pulang jangan buktikan apa-apa sama istri, sama anak. Kamu buktikan sama dirimu di hadapan Tuhan. Bukan target untuk, aku udah berubah, dari Rockman nih, dari camp, huha gitu. Cuman saudara dengan Tuhan aja. Katakan ada jalan keluar. Katakan dapat ditanggung. Bukan tidak dapat. Jadi kabar baik harusnya. Saudara, waktu saya minggu lalu cerita, berita mendadak dari pastor-pastor ini, bahwa kita tidak bisa perpanjang kontrakan bulan Juli, aku lemes saudara. Tapi aku langsung switch mode confidence. Dan saya teriak, haleluya, Tuhan paksa kita keluar dari Roof Hotel karena ada tempat yang lebih baik yang Tuhan berikan di usia ke-20 tahun. Enggak kebetulan usia 20 saudara. Itu sebenarnya lemas saudara. Tapi ada satu jemaat yang telepon saya ngomong, Pak, saya diberkati yang Bapak teriak haleluya puji Tuhan diberkati. Karena dia tahu saya pasti lemes. Dia ngomong ke saya, dia diberkati karena dia tahu perasaan saya itu pasti galau. Tapi apa yang saya teriakan, Pak Arifin dulu pernah pelayanan di Samarinda. Lewat dulu, belum ada airport barunya Samarinda, semua lewat Sepinggan, dan belum ada tol. Dan dia titip ke saya, Herol, saya mau pulangnya hari Jumat, lewat Balikpapan ya, tolong diuruskan. Siap Bapak. Udahlah singkat cerita, Yanti urus, saya tanya, sayang sudah siap gitu. Pak Arifin telepon 2 hari kemudian, saya sudah on the way Rol, ketemu di airport ya, siap Bapak gitu. Saya tanya sama Yanti, sayang sudah siap tiketnya. Mau masuk di airport, Yanti dong, astaga sayang. Waduh, ini astaga kenapa sayang astaga? Belum diganti sama travelnya. Loh kamu urus nggak? Aku sudah urus, nggak diganti. Loh berarti nggak sekarang? Nggak sekarang sayang. Waduh. Padahal Pak Arifin, gimana Herol? Aman? Aman Bapak. Lo ngerti nggak perasaan saya sama Pak Arifin? Orang tua rohani senior pastor kita. Waduh, saya bilang, aduh ini sudah masuk ini. Dari jauh sudah kelihatan Pak Arifin. Wah semakin terintimidasi, hadiratnya terasa. Saya langsung ngakalin gimana caranya. Sayang, kamu tak turunkan dulu, kamu lewat belakang, langsung urus, bayar berapa saja, supaya dia berangkat hari ini. Ganti tiket pun tidak apa-apa, kita buat kesalahan. Ini kita punya salah sudah. Oke, saya sampai parkir ketemu Pak Arifin, bersama teman-teman dari GBI Kelirnya Pak King di situ. Shalom, saudara shalom. Terus Pak Arifin bilang, ini anak saya dari Balikpapan, bangga dia. Kenalkan, dia tidak tahu aku lagi hancur hatiku, berkeping-keping. Gimana kalau aku mau ngomong, itu ya Pak Suryo almarhum itu cerita, dia ketawa ngakak pulang dari situ. Wajah, dia kan ngomong saya Anda, wajah Anda itu lucu. Dia enggak berempati sama saya, malah dinyek saya. Wajah Anda lucu, kata dia. Ya saya sudah bingung. Sudah diam. Terus Pak Arifin, oke? Bapak. Kamu aja kerasa kan lemas kan? Ada kesalahan. Kenapa? Ternyata sama travel belum dirubah Bapak. Pak Arifin, nah ini kesaksian. Kelihatan lemes, langsung haleluya, glory. Nah itu, jadi sama dengan pengalaman saya minggu lalu. Dengar cerita begitu, saya bilang sama Semi, haleluya, Tuhan paksa kita untuk dapat tempat yang lebih baik. Dia langsung teriak, haleluya, glory. Terus habis itu, ya seneni saya, kamu ternyata bohong. Kan? Jadi kalau mau marah, memuji Tuhan dulu saudara. Itu pesan moralnya itu, haleluya puji Tuhan dulu, baru seneni wong. Katanya kamu bohong. Maaf Bapak,
Kalau gitu enggak usah bersilat lidah. Sudah salah enggak usah. Karena gini travel gini enggak usah. Maaf Bapak, maaf Bapak, maaf Bapak. Lagi lemes-lemes gitu, Yanti datang. Tek, 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 tek. Masuk dia. Pak Arifin berangkat jam gini, lagi 1 jam lagi, Bapak di bisnis, di gini. Saya bilang, aduh aku cinta banget sama Yanti. Selesai sama Yanti. Oh jadi Yanti, jadi. Jadi yang disayang Yanti, bukan saya. Yanti datang ini Bapak, ini sudah boarding passnya sudah, Bapak di bisnis, gini. Sudah, berangkat dong. Saya tanya, bagaimana bisa? Dia kan platinum, aku upgrade dan tidak bayar. Loh, malaikat campur tangan juga. Hikmat itu, sehingga kamu dapat menanggungnya, diberikan jalan keluar. Loh, platinum kan, dia punya frequent flyer kan. Frequent flyer itu dapat privilege kan. Saya pernah sempat di level platinum. Dapat privilege, itu kalau jalan itu yang lain minggir, kita lewat sana. Bisa pilih kursi, bisa 21A, 21C. Pernah saya dengan Yanti mau ke Jayapura 4 jam dari Makassar. Saya ditungguin di gate-nya, boarding. Waktu boarding saya sudah di 21, yang paling depan di ekonomi gitu kan. Ditunggu, oh Pak Herol ya, iya. Bisa saya ganti seat-nya? Oh jangan, saya bilang udah bagus itu. Terus dia senyum, maksud saya di bisnis. Mau. Jadi saya dengan Yanti di upgrade di bisnis, padahal aku ndak ajukan upgrade. Secara gratis dikasih. Jadi demikianlah seni kasih Tuhan. Aku lemas tapi haleluya puji Tuhan. Sampai saya berpikir, kalau begitu apakah tempat terbaik yang dimaksud? Yang lebih baik daripada Novotel. Nah, mari kita compare dulu lah ya. Parkir hari ini puji Tuhan. Nggak ada eventnya. Masa kita doakan kosong terus di sana? Kan nggak rohani kita kan? Kehadiran kita kan harus jadi berkat buat Novotel dong. Tapi kalau dia penuh kan yang susah kita. Serba salah nggak sih? Kalau hujan dikit, teman-teman di sana pasti tahu yang suka duduk di sana. Karpetnya basah ya. Hujan dikit, karpetnya basah di belakang sana itu. Karena sudah turun dari tangga di belakang situ. Beberapa, enggak apa-apa, ini mentang-mentang mau keluar dirasani yang jelek-jelek. Memang begitu kenyataannya selama ini. Sofa-sofa enggak pernah bisa diperbaiki, kita yang perbaiki. Makanya nanti bilang, eman loh sudah bagus sofanya, terus kita tinggal. Tapi bilang, ya bawa aja sofanya, kan maling. Terus Yanti bilang begini, pokoknya nanti nih Ibu Gembala itu ibu-ibu kalau punya pemikiran tuh di luar pikiran kita ya. Dia bilang begini, pokoknya sayang kalau mau pindah, bikin meja-meja seukuran taplak yang sudah ada. Mau bikin sofa seukuran dengan sofa yang sudah dibikin dia punya pembungkus. Supaya kita tidak perlu bikin lagi. Cerdas. Ibu-ibu itu punya the power of mak-mak. Dia bisa mikirin, kita kan yang sofa-sofa itu kita kasih pembungkus kan. Itu kan kita yang bikin sendiri, custom gitu. Nanti kalau tempat yang baru berarti buang dong. Dapat hikmat dari Tuhan, bikin persis. Mau lebih mangkel, lebih bagus daripada Novotel punya. Pak, Bapak sudah nego enggak? Kok bisa sih diputus gitu? Bulan Juli selesai, putus bulan Juli. Kasih spare lah 3 bulan, itu kan pikiran kita kan? Sampai sekarang Pastor Semi dan kawan-kawan minta ketemu, enggak mau ketemu beliau. Petinggi di sini enggak mau ketemu. Jadi putus komunikasi gitu. Tetap tersenyum pulang. Maruli jangan ribut di atas nanti kamu ya. Nanti tiba-tiba, mana dia, enggak terima aku. Jangan, cool ya. Huha ya. Jangan marah-marah. Aku mau cerita aibmu, boleh enggak di Rock Center? Enggak usah. Katakan dapat ditanggung. Saya sebenarnya punya sebuah saat mimpi tidak jadi kenyataan. Bicara Godfidence, tapi mari injak bumi. Bagaimana kalau mimpi tidak jadi kenyataan? Bagaimana kalau harapan tidak seperti kenyataan? Hari ini, suami, istri, anak, bisnis, usaha, bagaimana Pak? Dengan cepat, saya tunjukin sebuah pelajaran psikologi umum, bisa dapat di Google, tentang 5 stages of grieving, of grief. 5 tingkat dari rasa sedih atau rasa duka. Sebab pertanyaan paling gampang kan, kalau kenyataan kenyataan tidak sesuai harapan, apa yang terjadi?
Kalau mimpi tidak jadi kenyataan, apa yang terjadi? Tadi malam saya tanya, ada 4, kecewa, marah, jengkel, sedih. Betul ya? Coba ya. Kalau tidak jadi kenyataan, apa yang terjadi? Ya kecewa, marah, sedih paling umum. Marah, jengkel. Makanya kita bicara 5 fase kesedihan. 1, itu denial. Waktu kita punya persoalan yang berat, divonis sakit keras, usaha bisnis tidak seperti yang kita harapkan, kita deny. Enggak, mungkin enggak. Mungkin orangnya lagi enggak enak hati aja. Situasi enggak seperti itu. Kalau penyakit, ya pasti second opinion. Yang mana itu betul. Kenapa second opinion? Karena ada suatu usaha kan. Usaha untuk mau cari, mendinai. Siapa tahu enggak seperti itu hasilnya. Di reaksi kita paling awal ketika kita mengalami persoalan yang berat, kita denying. Kita abaikan, kita enggak mau menerima kenyataan itu. Dapat kabar loh bro, suamimu itu check-in sama yang bukan muhrimnya di hotel mana di Samarinda. Denying, salah orang kali. Atau belum tentu juga, memang betul sih jangan asumsi, belum tentu juga kan masuk hotel apa gitu kan. Tapi itu respon pertama. Yang kedua adalah kemudian meningkat pada ketika dia sudah tahu kenyataan itu betul, marah. Nah waktu saudara lihat ini, saudara harus coba notice, saudara di fase apa sekarang. Karena semua level ini berhubungan dengan behavior saudara. Dan resiliensi saudara. Daya tahan terhadap tekanan. Tergantung nih respon-respon ini. Ada yang lebih cepat, ada yang tidak mengalami malah. Ada yang parah mengalaminya. Kemudian fase berikut ketika dia marah, dia mulai bergain. Tawar-menawar dengan situasi. Kalau itu bicara kesehatan, dia mulai gaya hidup sehat. Dia mulai berandai-andai seandainya dulu waktu saya tidak berbisnis sama dia, mungkin begini saya nggak ditipu. Ada proses kontemplasi dalam diri yang terus kenapa ya, ada coba mau bikin ini selaras. Setelah marah kemudian agak cooling down, mulai bergain, mulai tawar-menawar pada situasi. Suamiku tuh harusnya enggak begini kalau aku enggak begini. Oke deh aku mau begini deh sekarang. Mungkin gara-gara aku begini makanya dia begitu. Gitu. Jadi mulai ada aku bisnisnya begini. Makanya aku salah gitu. Tadi malam saya cerita tentang soal penipuan. Ada sebuah statement saya yang agak menggelitik. Bagi orang yang tertipu, saya bilangnya kenapa mau ditipu? Kan kita, kenapa mau ditipu? Ya namanya ditipu kita enggak pernah bisa antisipasi. Tapi biasanya kasus penipuan itu selalu ada benang merah. Seorang wanita ditipu pria, lihat ganteng, tajir, padahal semuanya palsu. Jadi ada otorisasi dari kita, ndak ujuk-ujuk kita ditipu, nangkap ndak? Kita berbisnis, kemudian uang kita diambil, kita ndak cek-recek dia punya track record. Karena sudah senang dengan angka-angka besar yang mau disuntikkan pada investasi kita. Udah enggak ngurus semua track record. Makanya kita kena tipu. Kenapa? Kita mengotorisasi itu. Jadi kasus penipuan tidak terjadi begitu saja. Kalau Anda tidak mengotorisasi. Memang itu bisa terjadi pada siapa saja. Walaupun sudah hati-hati, ada kasus seperti itu. Nah, kemudian masuk pada level ini ya. Ketika dia sudah pasrah, kenyataannya mau olahraga, mau apa, ini masih begini, ini penyakit, situasi suami lebih buruk, depresi. Depresi itu menjelaskannya sederhana. Tidak lagi mengalami sensasi bahagia. As simple as that. Orang depresi itu begitu. Kalau orang stres, dia masih ada sensasi bahagia ketika dia kumpul sama siapa, stresnya lebih longgar. Tapi kalau depresi itu sudah penyakit kejiwaan. Jadi dia itu tidak punya sensasi rasa bahagia. Mau ikut ibadah begini tidak ada sensasi yang dialami teman-teman yang lain ketika menyembah Tuhan. Hambar, perasaan sedih menguasai dia, itu depresi. Entah kenapa dia susah betul bahagia. Dapat kabar gembira sulit untuk bisa bahagia. Nah kalau Anda ngalami gitu levelnya depresi. Tidak punya perasaan bahagia.
Nah, ya, depresi. Tapi tergantung resiliensi orang-orang ya. Pada akhirnya pada level apa? Resilient atau acceptance. Mulai menerima kenyataan dan memperbaiki gaya hidup. Memang sudah begini, emang mau diapain? Ya sudah ikut kemo misalnya. Ya sudah layani suami yang masih nakal. Tetap, seandainya aku tidak kawin sama dia, sudah itu di fase bergaining kan. Tapi kalau sudah kenyataan emang sudah kawin, ya terima kenyataan itu. Acceptance, terima. Dengan suami atau dengan istri, seperti itu ya terima, mau diapain. Cerai tidak pernah bisa. Enggak pernah bisa. Saya dikenal sebagai pendeta yang enggak mau menikahkan orang cerai. Cerai hidup. 20 tahun gereja rock. Lepas dari ada perdebatan tentang Ahok aja bisa, ini aja bisa. Not me. Kalau mau belajar, saya bisa kasih pembelaan Alkitabiah saya. Kalau Musa keluarkan surat cerai, lihat konteksnya. Itu karena kedegilan hati. Artinya karena terpaksa. Jadi itu bukan, tidak pernah bisa dipikirin sebagai solusi. Seperti Christian progressive is not Christian, boten Kristen. Jadi kalau Anda bilang Kristen progressive, gampang jawabnya, Kristen progressive is not Christian. Sudah, simple, itu bukan Kristen. Pakai nama progresif supaya keren aja. Padahal Kristen progresif itu paling benar secara Alkitabiah. Karena kan kita itu sebagai Kristen kan harus berprogresif. Nah, sama juga dengan situasi seperti itu. Jadi saudara harus lihat, kalau memang sudah seperti itu situasinya, terima aja. Saudara mulai berdamai, saudara duduk di kaki Tuhan. Nah itu bisa menolong. Nah kalau depresi biasanya minum antidepresan sudah. Mau enggak mau. Tapi ada juga mujizat, orang bisa lepas dari depresi. Karena kuasa Tuhan. Walaupun enggak direkomendasi, karena itu sudah seperti orang tekanan darah sama gula darah, itu sudah harus minum. Dalam nama Yesus, aku tidak minum. Hati-hati. Saya ada sejarah tekanan darah loh. Setiap pagi saya minum setengah, saya punya obat. Dibilang setengah karena malamnya saya sudah mau 10 tahun lebih, saya tensi malam. Tadi malam 120/77. Rata-rata begitu. Tapi ada dalam satu minggu itu dia lompat 130. Nah 130 untuk kebanyakan orang masih normal. Tapi untuk orang yang sudah hipertensi itu warning. Jadi yang sudah hipertensi 130 itu warning karena dia ada namanya turbulensi. Orang hipertensi itu ya senang sedikit, apa sedikit langsung lompat dia punya tekanan. Kalau orang tidak hipertensi itu pasti terkendali karena sekringnya bagus. Nah saya ini sekringnya itu sudah tidak bagus kerjanya, ganti sekring saya ini. Jadi saya minum obat, tapi saya percaya saya sehat. Sekarang saya sehat. Tekanan darah saya selama 10 tahun itu normal terkendali kok. Karena tiap malam saya cek. Karena kenapa saya cek ya mengontrol aja. Biayanya kan bisa tabung, beli yang Omron itu kan, endorse dia. Oke. Beli itu kan bisa kendalikan sendiri gitu kan. Baca sama-sama bersuara ya, 2, 3. Keras. Haleluya! Lagi. Keras. Bro, sis, 2, 3. Jadi perasaan-perasaan seperti itu, orang bilang negatif feeling ya. Sebenarnya itu dalam perspektif yang lain itu positive feeling. Karena kita akan bisa tahu body alarm secara psikologi. Yang suka lari tahu body alarm? Jadi tubuh itu sudah tidak bisa diajak lari, jadi paksa. Untuk apa? Misalnya olahraga futsal, ada body alarm. Tapi kalau, nah bahayanya kalau olahraganya itu sifatnya adrenalin, dia tidak bisa dengar body alarm. Kayak futsal itu kan adrenalin. Bulu tangkis itu adrenalin. Jadi sudah itu masih tidak bisa rasa karena adrenalin berkata smash terus smash, tiba-tiba tidak bisa nafas gitu. Kalau yang aerobik itu tidak berhubungan sama adrenalin, bisa dikontrol yang aerobik gitu. Jadi ada fitur-fitur dalam tubuh kita yang disebut kecerdasan tubuh. Contoh keringat. Jadi jangan kejar keringat untuk olahraga.
belum tentu itu membakar kalori. Kenapa? Karena keringat adalah mekanisme kecerdasan tubuh membuat suhu tubuh balance. Dia keluar keringat itu memang kecerdasan tubuh untuk membuat suhu tubuh balance. Tidak selalu berbanding lurus sama bakar kalori. Kita kan sudah keringat rasanya, 300 kalori ini. Belum tentu bro. Belum tentu bro. Tidak keringat, tidak olahraga. Belum tentu bro. Aku kan suka belajar, suka sama yang expert kan. Supaya tidak salah aku olahraganya gitu. Kemarin aku tidak pakai instruktur plang-pleng. Gara-gara aku dengar Luhut Panjaitan itu sampai seusia begini masih ngepleng bisa 1-2 menit. Luhut Panjaitan. Tak coba pleng. Langsung cedera saya sini sama sini. Bahaya ngepleng itu ya kalau enggak tahu teknik ya. Aku tak coba pleng sekali tanpa pengetahuan. Jangan coba-coba saudara ya. Langsung nih bengkak di sini, dada sakit. Nah sekarang dada sudah sehat gitu ya. Anakku marah sama saya. Pleng kok enggak tahu tuh. Kevin, Eve, marah saya. Termasuk secara emosi, perasaan sedih itu sama, itu kecerdasan tubuh. Kecerdasan tubuh yang kasih tahu batas kita. Jadi waktu kamu merasa sedih, kamu kecewa, kamu harus tahu, kamu harus switch mode-nya, mode Godfidence. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan. Nangis sendiri, lagu dangdut dong. Nang sendiri, masak sendiri. Wah, salah kawin lo. Haleluya. Terus saya bilang, Pak, ngomong-ngomong salah kawin berarti boleh cerai dong? Enggak. Kan katanya salah kawin. Tuhan berkasih karunia. Jangan bilang salah kawin. Kamu akan, kalau sudah menikah ada persoalan, amin salah kawin. Hidup istri baru, hidup suami baru, salah kawin. Loh suami baru itu belum tentu benar juga. Sudah yang benar ini yang sudah diberkati Tuhan. Apa urut? Ya, lain kali duduknya tuh sebelahan sama Ati gitu loh. Ati sebelah sini. Supaya bisa dikontrol kamu punya senyum penuh arti. Jadi sedih, kecewa, marah itu menunjukkan batas kita. Jangan teruskan, nanti kamu akan depresi. Tapi saya bilang bos saudara, saya Tuhan gitu. Dalam 10 hari ini cuma batas 1 bulan. Makanya kalau saudara mau mengkritik, kasihkan saya tempat. Jangan cuma ngomong. Sebab kalau cuma ngomong aja berarti enggak niat baik. Sebab teman-teman ini sudah mukanya saya ini sudah muka building ini, muka mall, muka Hulko ini. 10 hari ini, you name it, saya sebut sekarang. Balkoni kita datang, Penta City, E-Walk, Geraha Bintang, Transmart. Kecuali satu, saya enggak boleh. Mall Pekanbaru, saya enggak boleh. Padahal situ ada kemungkinan besar. Kenapa? Bertetangga dengan GBI. Lihat ya, ini teladan ya. Seterdesaknya saya jaga etika. Seterdesaknya saya jaga etika. Jangan mentang-mentang terdesak, hantam kromo semuanya. Kan situ ada Ibu Tuti GBI, teman saya sendiri. Di sebelah mall itu ada GBI Immanuel, Pak Weli Wondal, teman saya sendiri. Kalau rock ada di situ dengan hype seperti ini, saya takut nanti kesedot, misalnya orang bilang begitu. Nggak boleh. Kita sama-sama GBI. Lihat, saya harap saudara bangga dengan sikap gembala saudara. Karena mentang-mentang lagi butuh. Oh satu lagi, Ibu Alce, Balapan Baru. 3 GBI situ. Terus rock di mallnya. Haleluya, penuaian jiwa-jiwa. Nyedot. Penuaian apa? Nyedot itu. Saya jaga loh etika saudara. Nggak mau cuman ngomong tok loh saya ini saudara. Saya saksikannya supaya sudah tahu. Itu padahal teman-teman itu sudah bilang, saya ketemu sama seorang pengusaha. Entah kenapa ini kota kecil ya. Ketemu saya di Mall BB. Pak, cari tempat ya? Waduh, bukan Jematrok loh, tahu saudara. Kota kecil kita ini. Cari tempat ya? Iya. Di dalam mall itu, dia langsung tunjuk lantai 2. Itu loh Pak, bagus Pak. Saya bilang, udah lama saya, banyak tiang sih, cuman etika. Oh enggak ada etika itu Pak. Loh ngajarin saya, marah saya langsung. Saya bilang, bisnis sama gereja beda. Dan kalau bilang gereja juga sama, saya pendetanya beda. Saya bilang gitu, langsung kaget dia. Karena saya langsung muka, saya tegang langsung. Ngajarin saya soal etika, dia enggak seiman, dan bilang, enggak ada etika-etika, kalau butuh ya, kan kita bayar Pak, digituin saya. Kalau saya enggak kuat iman kan, amin, suara Tuhan.
Kan bisa gitu. Nggak ada bangganya kamu punya gembala seperti saya. Jadi ada 10 tempat, belum ruko-ruko. Dari 10 tempat itu saudara, segi harga nggak masuk, segi keluasan parkir nggak masuk, keluasan tempat ibadah nggak masuk, dengan harga sewa yang jauh lebih mahal, apalagi yang di mall-mall itu. Ada sebuah tempat yang bagus di dekatnya Iwok, bekas tempat, ngomong aja lah, Itasuki. Itu kan 3 ruko itu. Tapi itu di atas harga sewa ini mungkin, atau sama gitu ya. Itu pun sempit. Terus tempat parkir. Kalau ibadah jam 9 menangan, mall belum buka. Bagaimana ibadah sore Sabtu jam 6? Haleluya. Sekarang pun saya tidak pernah mau ke mall itu lagi kalau weekend. Sudah setahun saya tidak mau ke situ. Karena belum masuk sudah mikir keluar. Itu padat. Ya puji Tuhan efek ibu kota baru lah saudara. Jadi banyak tempat, dari banyak tempat itu akhirnya kita sedang mengarah ke tempat ini. Kalau bilang terbaik, definisinya apa? Dari luasan, sampai mbelenek ini sudah lihat ruangan seperti ini. Tempat parkir. Lagi cat, pindah tempat parkir sampai di atas nih. Ini sudah disewa. Masuk. Aku enggak pernah lihat Semi lompat-lompat loh. Dia orangnya kan agak cool ya. Di sini dia bisa lompat-lompat. Enggak pernah gue lihat kamu lompat-lompat. Dia bisa lompat-lompat. Lihat. 48 kali 30 meter. Berarti usia 20 tahun harusnya bagus buat kita. Anda mikirkan ini otaknya langsung kan. Renovnya ini PR-nya banyak. Mikirkan. Loh kalau Tuhan kasih yang terbaik. Yang kemarin yang terbaik itu mau bergerak di mall. Kita enggak mau melangkah kan. Dipakai saudara kita sekarang itu. Mau pindah tempat itu yang dari Gunung Malang ke situ. Puji Tuhan kita sudah merintis lebih dahulu mendoakannya. Jadi di BC itu kita dapat tempat sebenarnya. Di Hypermart itu, di sebelah itu teman-teman Mawar Sharon pindah di situ semuanya. Ngomong aja sudah ya. Nah di seberang sini ada space rumah makan di Hypermart BC. Yang arah ke kamar mandi WC. Itu ada 2, ada 1 itu lumayan lah. Tapi enggak semuanya kita butuh. Kalau harga bagus, tempat bagus, tapi 1 lantai dengan gereja di situ. Indomaret, Alfamaret. Aku ngajar saudara. Dalam satu itu enggak enak kita nanti. Naik eskalator, nanti ada siapa dengan logo apa, Rudi logonya rock, di sebelahnya logonya gereja lain. Kan enggak enak yang gitu. Aduh, kita ini bikin malu gereja ya. Pak Roni datang untuk mendoakan. Sebenarnya dalam banyak hal kita taruh, itu kalau mau 1 bulan renov, habis ini teman-teman mau rapat sebentar, untuk kita pikirkan dengan cepat, yang penting gedung utamanya dulu yang kita mau bikin. Gedung utamanya dulu, parkir. Harga sewanya berapa saudara? Di sini 60 juta per bulan. Ini 46 juta per bulan. Nah, ini 60 juta. Ini 46 juta. Wih, bisa bikin balkon. 3 tingkat bisa. Scaffoldingnya kalau ditumpuk, 8 scaffolding. Itu rasain tuh. Ini kalau Tuhan kasih yang terbaik, siap enggak kita ini? Dan parkirnya itu benar-benar, saya kasih citra udara saudara ya. Ini loh saudara. Siap. Nah ini loh. Citra udaranya saudara. Lihat dia punya tetangga kiri kanan. Nggak ono wong. Lihat. Nggak ono wong, hutan, mau ribut, bego-begonya ribut, monggo. Nah, ini dari atas lagi, lihat nggak ada. Ini gudang yang sudah disewakan. Jadi ini parkir yang di sini ini parkir di sini ini, memang nggak bisa apa-apain lagi ya, sudah punya kita parkir ini. Terus Anda tanya, Pak, kalau Bulog itu bisa? Ternyata kami coba di antara kita ada jemaat yang karyawan Bulog, saya berdoa jadi kepala Bulog di Balikpapan. Staf muda, dia yang kasih informasi ini. Rupanya Bulog itu kelebihan stok gudang. Secara ofisial dikomersilkan. Nanti ganti ketua Bulog, kepala Bulog, kita punya SK. SK-nya melekat SK sewa gedung. Jadi ganti kepala Bulog, SK gedungnya melekat di situ. Ngerti ya? Jadi kita berdoa sekarang negosiasinya tinggal kita ikat 5 tahun dengan harga flat.
Tuhan jamah. 5 tahun harga flat, nggak ada yang mau sih. Tapi ini kan bukan komersial. Kalau komersial dia hitung inflasinya kan. Berdoa, masih ada mujizat terjadi. Yang kedua, sistem pembayaran, saudara. Pembayaran itu kita mau per bulan. Diketawain kayak bayar kos-kosan katanya. Memang sih, betul sih, nggak tahu diri sih nawarnya. Bayar per bulan, diketawain sama orang Bulog, kayak kos-kosan, Mbak. Ya tahu sih. Kan siapa tahu setuju. Ya tahu. Nah, itu doakan. Ya paling banter 3 bulan, oke lah ya. 6 bulan, oke lah ya. Kalau 1 tahun, ya urunan kita, saudara ya, talangin dulu. Nanti gereja ganti, saudara ya. Nanti depannya sini, nah ini ada rumah di depan sini, yang ada ini rumah. Lagi dinego juga untuk kita mau pakai yang rumah di depannya sini. Di pinggir jalan persis. Udahlah ya, saudara dikasih Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau lihat Tuhan. Kalau saudara masih punya tempat yang lain, saya kasih waktu 1 minggu ini. Waktu kita tidak banyak, karena kita sedang heading di sini. Tidak perlu lagi debat soal mana bagus, mana tidak bagus. Karena waktunya kita tidak punya lagi. Ibu Yanti bilang, di Max One kita sudah datangin. Yanti bilang, jangan hotel-hotel. Dia kayaknya trauma sama hotel ini. Harus mengampuni sayang. Pokoknya jangan di hotel-hotel usia 20. 20 tahun kita di hotel. Iya sayang, oke dah. Dia pikirin Rocky soalnya sudah dikasih Tuhan. Haleluya. Baca yuk, Roma 8:28. Keras, 2, 3. 29. Untuk menjadi serupa. Banyak orang salah mengerti, langsung diklaim ayat ini diaminkan. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Saudara, baca ayat seterusnya. Kepada siapakah Allah bekerja turut dalam untuk mendatangkan kebaikan? Bagi mereka, katakan bagi mereka. Bagi mereka itu siapa? Nah, yang mengasihi dia itu dijelaskan siapa mereka, yaitu bagi mereka yang itu Allah turut bekerja. Jangan karena Anda Kristen, Allah turut bekerja. Nggak bisa. Jangan berdiri sendiri nih ayat. Aku Kristen. Sudah Kristen tipis-tipis, Allah turut bekerja. Pakai ayat lagi, tempel di dinding lagi, kasih wajah saudara. Allah turut bekerja. Pak Herol Gembala sidang, tanda tangan. Allah turut bekerja. Ini bagi mereka yang Allah bekerja. Siapa? Mengasihi dia. Tuhan, aku mengasihi Tuhan kok. Mengasihi dia definisinya jelas di ayat ini. Yaitu mereka yang terpanggil. Nah sampai di sini saudara bisa jawab enggak? Jangan amin dulu, jujur. Anda terpanggil enggak sesuai rencana Tuhan? Anda bisnis usaha itu untuk siapa? Me, myself, and I? Untuk dirimu saja, Anda tidak terpanggil, sorry to say. Terus yang bilang Allah turut bekerja untuk kamu sudah punya usaha. Karena usaha itu untuk saudara, bukan untuk terpanggil sesuai rencana Tuhan. Tidak bisa. Katakan terpanggil. Harus ada calling di situ. Sekarang kalau Anda punya persoalan, apa calling Tuhan? Seperti saya bilang, kalau butuh mujizat, tanyakan Tuhan, maksud mujizat. Jangan cuma di mujizat, sakit sembuh. Kalau Tuhan kasih sembuh itu tujuannya apa? Jadi konsentrasi pada purpose-nya, bukan pada kuasanya. Kalau kuasa, amin, Tuhan bisa buat itu. Tuhan bisa buat itu, bagaimana bisa? Anda yang mau closing, kesaksian anak saya harusnya menjadi kekuatan buat saudara. Tuhan bisa buat itu. Closing setahun bisa cuma sebulan. Tuhan bisa buat itu. Nggak usah ragu kita pada kuasa Tuhan. Tapi kita banyak gagal pada tujuan dari mujizat. Jadi kalau Tuhan pulihkan keluarga saudara, pulihkan kesehatan, pulihkan bisnis, tujuannya apa? Jangan langsung syukuran. Syukuran, suamiku yang dulu terhilang sekarang kembali. Syukuran. Enggak saudara, temukan tujuan mujizat. Sama dengan itu, temukan tujuan panggilan Tuhan. Sehingga Allah akan turut bekerja. Saya percaya karena kita memproses, ya ini kan konteks gereja, lebih mudah menerjemahkannya. Saya percaya Tuhan menyediakan tempat lah. Untuk sementara kita heading tuh, cuman saya kasih nama Rock Bulog kan enggak enak ya. Enggak mau kan kamu? Saya sudah punya nama, supaya kita enggak show force. Rock Sport and Community Center. Karena di situ, gedung-gedung segede itu, hai penyuka bulu tangkis, kita akan bikin tempat bulu tangkis.
Chatnya kita mau bikin nyaru sama tempat basket. Mungkin kita akan bentuk sebuah tim basket. Klub baru, The Warrior Balikpapan. Betul, saya nggak bercanda. Ini orang-orang basket jago-jago itu ada di sini. Siap dong. Anak saya ditelepon sama Perbasi kemarin, dipanggil ke Samarinda. Masuk tim PON KU 17. Padahal usianya masih 15 tahun. Tapi kan KU, kelompok umur. Jadi dari 12 yang nama dipanggil, dia satu-satunya yang muda sendiri, saudara dikasih Tuhan. Tapi kayaknya yang tinggi sendiri, saudara ya. Nggak tinggi hati, tinggi badan, saudara ya. Orang-orang basket banyak kita jago-jago. Nanti bikin klub basket. Anak-anak kecil mau klub basket. Yang perempuan ada Nelly, ada Iren. Yang laki-laki ada Rudy, ada Pio. Yang bisa latih basket. Loh kenapa ketawa? Menghina. Ada Dimas bisa latih. Jadi kalau ada sirkulasi di gereja itu, bukan semata-mata sirkulasi gereja. Tapi sirkulasi orang sewa gedung dan sekaligus penjangkauan. Jadi nanti kita akan tag nama di chat, jangan Rock Bulog, Balikpapan. Rock Sport and Community Center. Wah. Dan di luar kita mau tetap flat. Tapi masuk ke dalam beras semua. Enggak. Di luar flat, dirapikan, warna harus warna bulog katanya. Warna bulog apa aja sih? John, orange, hitam sama abu-abu ya. Itu warna bulog. Enggak apa-apa. Orange-nya kasih kecil, abu-abunya jadi monokrom, sadap. Masuk ke dalam baru kita mainkan di dalam. Wah, cakep. Bisa bikin 2 lantai. Wah, sudah mulai bermimpi kamu ya. Iya. Di sepanjang Gunung Malang, kalau kita bilang warga, di mana kompleks Balikpapan dalam satu jalan gerejanya akeh. Gunung Malang. Semua gereja situ. Biar baku sikat mereka di situ ya. Artinya apa saudara? Berarti warganya cukup kondusif. Walaupun kita akan ketemu sama tua-tua seperti Pak Elim. Nanti kita akan ketemu minta saran sama beliau. Dan seterusnya. So far so good gitu. Doakan semoga ini dari Tuhan ya. Saat ini dari harga semua dari Tuhan. Cuman nanti kita mau pindah. Ayo saudara dikasih Tuhan. Memang kita tempat ibadahnya saja, ya. AC-nya kita perlu tambah, karena AC dari Novotel jangan diambil maling. Maling itu namanya saudara dikasih Tuhan, ya tahu diri ya. Oke, mari kita selesaikan ini. Bagaimana Godfidence membuat kita menjadi pengaruh? 1, baca kuat, sadari dan akui kelemahan dan keterbatasan kita. Yakobus 5 ayat 16 baca keras bersuara, 2, 3. Supaya kamu pulih. Doa orang benar. Ini pun orang comot di ayat kan, doa orang benar. Padahal kamu tidak saling mengaku dosamu. Sorry. Jadi yang dari KMC sudah saling mengaku, Anda bisa pakai ini, doa orang benar. Karena orang benar adalah orang yang mengaku dosanya. Rockman! Iya dong. Orang benar dalam konteks ayat ini adalah orang yang mengaku dosa. Lihat konteks ayat. Saya ngajarin saudara untuk mentafsirkan ayat, jangan salah. Jangan doa orang benar. Kadang-kadang bahkan di flyer-flyer saya lihat, itu dipotong. Cuman ini, yang lain nggak ini aja yang di-mention, di stiker-stiker. Cuman ini. Padahal yang sebelumnya itu yang menentukan bahwa dua orang benar itu siapa? Wong benar itu sopo? Yang benar itu saling mengaku dosa. Mengaku, embrace. Mengakui kelemahan kita. Kita bisa salah jadi istri. Saya bisa salah jadi suami. Saya bisa salah berbisnis. Saya bisa salah gaya hidup saya. Akui. Kenapa sakit begini? Ya karena tidak bijak dengan makanan, pola gerak, pola makan, pola stres, pola istirahat. 4 ini. Tidak bijak mengelola 4 ini. Akui dulu baru pelan-pelan sembuh. Mulai kalau kurang gerak ya geraklah. Sudah gerak tidurnya terlalu malam ya podo wae. Tidur juga harus sehat. Dan seterusnya. Kalau Anda tidak mengakui sulit sembuh, sulit pulih karena tidak ngaku. Ketemu dokter ditanya kelemahannya apa, enggak ngaku, aku baik-baik saja. Pulang jangan kalau begitu. Kenapa mau ketemu dokter kalau gitu? Halo, saudara dikasih Tuhan. Akui, supaya sehat saudara. Jadi kalau Anda sedang sedih karena depresi, karena masalah, kita bisa gagal, Tuhan aku bisa gagal. Supaya dengan begitu, Anda bisa improve. Gitu ya. Kedua, senang dan rela pada kelemahan dan keterbatasan kita.
Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam daging, kata Paulus, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali ngomong sama Tuhan, supaya utusan iblis diambil. Tapi Tuhan ngomong, cukuplah kasih karunia bagimu, cukup. Sebab justru dalam kelemahanlah, waktu dia resiliensi, dia ngomong begini. Sebab itu, karena dia sudah berjumpa dengan Tuhan dalam kedalaman dan dia dengar Tuhan ngomong cukup sudah. Mau minta mujizat, Tuhan bilang cukup. Artinya nggak dijawab. Konon itu ada banyak tafsiran. Dia punya penyakit tertentu. Dia minta sembuh, Tuhan bilang cukup. Artinya Tuhan nggak kasih sembuh. Sebab itu, waktu Tuhan ngomong begitu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Sebab supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10 baca keras. Ayo 2, 3. Karena itu. Sebab jika aku lemah, aku kuat. Katakan senang dan rela. Jadi Anda punya persoalan apa hari ini? Apakah Anda memiliki kerelaan dalam proses ini? Jangan terus perasaan nggak terima. Nggak bakal sembuh. Capek ini hidup. Kenapa tidak terima? Tidak accept, tidak embrace, tidak mengakui kelemahan. Kita punya weakness masing-masing lah ya. Resiliensi kita beda-beda. Ada yang terlalu julid, ada yang terlalu cool, ada yang overthinking parah, ada yang kelompok komsel baperia, apa-apa dibawa baper gitu ya. Katakan, jika aku lemah, maka kuat. Jadi tidak selalu dijawab Tuhan, tapi ada kasih karunia Tuhan di situ. Persoalan apa Anda hari ini? Ada enggak kerelaan untuk menjalani proses itu? Supaya Anda bisa melihat Tuhan berperkara di situ. Selebihnya biar Tuhan bekerja. Hati manusia kan di tangan Tuhan. Nangis di kaki Tuhan, biar dia dijamah oleh Tuhan. Saya selalu ulang-ulang, ada satu pria yang selama ini nuakan. Istrinya selalu berdoa, terkoneksi sama Yanti, sama kami. Bertahun-tahun, sampai suatu ketika, suatu saat ini memendeki cerita saudara. Suami di Surabaya dalam keadaan yang nakal itu dia berlutut berjumpa sama Tuhan. Dan dia telepon sama saya, Kak aku berjumpa sama Tuhan, aku mau kembali kepada anak istriku. Sudah nakal sama berbagai-bagai ganti-ganti perempuan. Tuhan bisa buat itu loh. Jadi Tuhan tuh bisa buat sehebat itu. Tapi saudara jangan frame Tuhan. Kalau gitu caranya gitu ya Tuhan ya, jangan. Tuhan itu punya cara kreatif. Kalau enggak gitu nanti kamu kecewa sama Tuhan. Karena saudara sudah mengatur Tuhan. Makanya kenapa puasa penting di masa-masa ini. Puasa itu untuk dengar Tuhan, bukan untuk ngatur Tuhan. Bukan untuk membayar Tuhan. Aku tak puasa Tuhan ya, pulangkan bojoku Tuhan. Enggak bisa gitu. Puasa tujuannya Anda bisa fokus sama Tuhan. Makanya enggak makan. Saudara malam masih bingung cari makan. Aku sudah fokus sama Tuhan. Karena aku tidak makan malam lagi. Kecuali tadi malam. Sekarang aku agak sedikit mengarah ke demam ini kayaknya ini. Agak sakit kepala ini. Tadi malam aku sudah khotbah, terus aku tidak makan. Salah sih ya. Karena energinya, kata orang khotbah itu seperti orang nyangkul berapa kali. Itu pendeta lagi. Brother Arthur itu ngomong, Pak santai aja Pak, makan aja. Itu menguatkan hatiku itu bro. Makan aja, tapi jangan ditiru dia punya omongan kalau tidak punya olahraga, saudara ya. Dia bisa ngomong gitu kan dia olahraganya bagus. Haleluya, sudah dikasih Tuhan. Jadi saudara, senang dan rela, saudara punya kerelaan enggak? Di dalam kelemahan saudara, persoalan saudara. Supaya Tuhan bisa bekerja. Nah puasa itu untuk saudara bisa fokus dengar Tuhan bicara, sehingga jalan keluarnya saudara dapat dari Tuhan. Kamu gini. Saya percaya Tuhan masih relevan sampai hari ini loh. Yang penting duduk. Coba dengar saya saudara ya. Duduk sama Tuhan terus dengar Tuhan. Biar Tuhan ngajar jalan-jalannya. How to handle this problem, masa tantangan, percobaan, apapun, duduk. Saya sudah kasih contoh, walaupun saya terdesak, saya tidak mau kalah dalam integritas saya, dalam etika saya. Saya tahan diri walaupun saya sangat terdorong, mau fantasi aja sudah. Bisa itu, termasuk di pusat itu. Lagi butuh itu, kalau nego-nego rasanya bisa. Ya plus minus lah ada yang bilang juga. Tapi kalau parkir ya lumayan banyak di situ. Tapi karena teman-teman GBI, saya bilang Sam jangan ke situ, enggak usah. Kita jaga etika. Loh orang sudah terdesak masih mikirin etika. Kan dia agak bego saudara. Kamu sudah terdesak loh.
Kok masih bikin etika? Itulah kita diuji. Kita masih pegang dah integritas kita dalam masa-masa kita tertekan. Haleluya. Ada orang tertekan, Matius, Markus, Lukas hilang, saudara. Terakhir ketiga, mengikatkan diri pada Tuhan. Saya undang semua berdiri. Baca sama-sama bersuara yuk. Silakan pemain musik. Yuk, keras, 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, jadi satu roh dengan dia. Minta D. Katakan ikatkan diri. Bahasa Yunaninya, bahasa aslinya bilang bergaul, karib dan melekat. Jadi sekarang gini ya, Pak Herol, Anda sudah khotbah panjang lebar. Waktu saya pulang apa yang saya lakukan dari semua khotbah saudara? Ini, ikatkan diri pada Tuhan. Itu, supaya enggak bingung. Pulang, ikatkan diri pada Tuhan. Bicara apa sih? Melekat. Bicara apa? Dowo, dalam. Jangan tipis-tipis jadi Kristen. Supaya Kristus terlihat dari kita. Haleluya. Saya mau kita sama-sama buka Mazmur 91. Saya sendiri yang buka buat saudara. Mari kita baca sama-sama. Ini, wah kalau Anda baca ini. Ayo ya. 2. Kalau Anda mau aminkan, aminkan ya. 2, 3. Dalam lindungan Allah. Gunakan gerak ya. Ya, pakai tangan kanan. Katakan, dalam lindungan Allah. Baca sama-sama, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan menudungi engkau, kapaknya. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetap itu tidak akan menimpamu. Amin. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, katakan amin. Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Maka mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Dari semua ayat yang panjang itu, poinnya di sini. Baca ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meleputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Katakan amin. Tepuk tangan buat Raja saudara. Dia bilang sungguh hatinya melekat kepadaku. Katakan melekat pada Tuhan. Ratapan pasal 3. Sebuah kondisi depresi dari penulis kitab ini. Dia ngomong ini. Baca. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Stop. Kondisi parah kan? Bahagia itu lupa. Lupa bahagia. Rasa bahagia itu seperti apa itu? Ini depresi. Nggak bisa bahagia. Tercerai dari kesejahteraan. 18. Sangkaku. Hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Kalau kita punya persoalan, tidak mungkin kita tidak ingat. Katakan, selalu teringat. Tapi ini solusi. Tetapi, keras. Hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, jadi sekalipun Anda teringat persoalan Anda, tapi jangan perhatikan persoalan. Perhatikan yang ini. Apa itu yang ini? Baca, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan.
Tak habis-habisnya rahmatnya. Baca. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Teriak. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Wis meneng. Konon harusnya saya dikonfirmasi sama yang pinter-pinter berenang. Katanya kalau orang tenggelam, yang nolong itu harus pingsankan dia supaya tidak sama-sama tenggelam karena dia panik. Jadi harus dibikin tenang, dibikin diam, baru bisa gampang diseret. Kalau mau tenggelam itu loh. Ya aku mikir ya, kalau salah pukul malah cedera ya. Harus orang yang expert kan. Tapi kalau kita nonton-nonton itu begitu yang terjadi. Ada orang mau tenggelam, ada yang terjun, dipingsankan baru di. Kenapa? Wis diam. Nggak usah. Orang kalau punya persoalan, aku mendapati fakta. Dia tambah musuh baru. Sudah punya persoalan, marah sama ini. Tersinggung sama itu, asumsi sama ini, overthinking sama itu. Tambah banyak musuhnya. Mendingan diam. Alkitab bilang adalah baik menantikan dengan diam pertolongan Tuhan. Kenapa? Katakan diam. Karena dengan diam suara Tuhan makin jernih terdengar. Sekali lagi ya, saya tutup dengan ini. Tidak ada persoalan yang tidak bisa ditanggung. Walaupun mimpi kita tidak jadi kenyataan, kita tetap bisa menggenapi rencana Tuhan. Sesuai rencana Tuhan. Karena bisa jadi mimpi kita bukan mimpi Tuhan. Kenapa tidak jadi kenyataan? Karena Tuhan mau mimpinya Dia yang jadi kenyataan. Tepuk tangan buat Tuhan. Shalom, Tuhan dikasih Tuhan. Hari ini di Ibadah Raya kita kedatangan tamu dari Bontang. Saya sudah cukup mengenal mereka dengan baik. Karena kalau saya pelayanan ke Bontang mesti bersama-sama dengan beliau ya. Mereka adalah keluarga dari Pak Polisian, Ibu Endang, dan putri tercintanya gitu ya. Anak bungsu dan kakaknya ada Adrian di Jakarta. Nah, mereka datang ke sini ya main-main ke Balikpapan dan beribadah di tempat kita. Dan saya baru ingat Ibu Endang punya kesaksian yang luar biasa. Bagaimana sesuai dengan yang kita pelajari minggu-minggu ini, beliau sekeluarga mengalami perjalanan iman yang luar biasa ketika beliau mengalami sakit gitu ya. Baiklah, kita langsung ke Bu Endang. Oke. Bu Endang kerja di Pupuk Altim dan ceritakan tahun berapa Bu Endang divonis cancer? Gimana itu ceritanya? Bulan Mei 2014. Waktu saya merasa nggak nyaman, akhirnya saya periksa ke rumah sakit Di Bontang ya? Di Bontang, diambil FNAB nama tesnya gitu, jaringannya dilihat. Saya berharap sih tumor. Ternyata ganas. Cancer apa itu? Cancer payudara. Kapan momen dimana Ibu merasa benar-benar terintimidasi sekali maksudnya? Ketakutan yang luar biasa. Ya pada saat-saat dimana saya harus diinfus kemo itu kan, di situ Tuhan, ini kalau salah treatment sedikit habis saya gitu kan. Disitulah benar-benar Tuhan tolong, karena suster yang mungkin aja salah meracik dosisnya misalnya gitu kan. Di situ benar-benar Tuhan tolong. Ibu kapan mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus di masa-masa sampai Ibu mungkin saya dengar Ibu pasrah sampai gimana ceritanya itu? Ya, waktu itu di kemo yang kedua itu saatnya rontok hebat rambut saya. Dan itu sakit? Sakitnya sih enggak, tapi perasaan yang bergumul ke depan ini seperti apa tanpa rambut gitu ya. Oke. Kan wanita itu identik sama mahkota kecantikan itu rambut gitu. Terus akhirnya karena rontoknya udah hebat sekali, tinggal beberapa helai di tengah sini. Saat itu saya di kamar mandi, saya bilang sama Tuhan, firman Tuhan bilang tidak ada seizin Tuhan, rontok rambut satu helai pun tidak ada rontok kalau ada ayatnya. Kalau tidak diizinkan. Tuhan, berarti kan Tuhan izinkan. Dan ini banyak ini. Saya minta kekuatan Tuhan untuk menghadapi situasi ini gitu. Saya ngajak jemaat, jangan cuma percaya mujizat, tetapi menemukan tujuan mujizat. Adakah perenungan itu di Ibu ketika di masa-masa itu?
perenungan ibu? Memang itu di titik nadir mau percaya Tuhan atau marah sama Tuhan gitu kan. Tetapi kekuatan yang dari Tuhan itulah yang saya dapatkan untuk menghadapi situasi itu, sehingga dengan rambut botak pun saya pede gitu ya. Dan saya dengar itu menjadi kesempatan ibu untuk bersaksi. Ya, betul Pak Hairul. Di tempat perawatan itu. Apa yang terjadi? Jadi setiap mau ke Surabaya kan saya minta surat pengantar dari dokter bedah di rumah sakit. Dokter itu melihat kok seger gitu, kok malah ini, padahal kalau udah kemo pasti loyo-loyo atau di kursi roda gitu. Saya enggak. Sehingga dokter bilang, Bu Endang, tolong kasih tahu ini beberapa teman yang diagnosa kanker, untuk ibu-ibu. Motivasi. Ya, karena nggak mau makan, takut sama kemo, dan itu kesempatan tuh bersaksi sama mereka. Karena ibu ngalamin di masa itu misalnya tidak mengalami tanda-tanda itu, kesempatan ibu bersaksi untuk menguatkan mereka. Iya. Ya memang kan dan ngomong tentang Tuhan kepada mereka. Walaupun tidak seiman, pokoknya ibu bersaksi aja. Bahwa kanker itu ada obatnya, bisa diobatin ternyata. Dan terlebih lagi mental kita harus menang melawan CA itu. Karena kalau kita stres, CA-nya berlipat kali ganda, berkembang biaknya malah cepat gitu kan. Nah, kita harus menerima, berdamai dengan CA itu, bahwa itu Tuhan izinkan. Tuhan pasti menolong kita untuk menghadapinya. Jadi masa-masa sama-sama sakit nih. Ya, tapi ibu yang giliran menguatkan mereka. Karena saya udah rasakan pertolongan Tuhan. Udah rasakan pertolongan Tuhan. Detail sekali. Bisa diobati dan jangan terintimidasi. Dalam rangka itu yang ketiga tadi, ya libatkan Tuhan. Betul. Tuhan bisa menguatkan, Tuhan bisa tolong gitu. Dan luar biasa lagi itu rasanya Tuhan tuh ngasih VIP ke saya, Pak Heru. Fasilitas kan penerbangan, kan kalau berobat sendiri dengan uang sendiri pastinya ke Surabaya pakai tiket sendiri 2 minggu sekali. Lumayan. Terus berobat, obat-obatnya itu karena saya kebetulan di accounting kan tahu tagihan-tagihan yang sudah masuk. Nggak kecil. Tuhan, mahal sekali. Banget. Dari mana kalau saya nggak mengandalkan Tuhan? Oke, itu tadi Ibu saksi. Dan aku dengar di masa sakit ibu tetap melayani ya di gereja. Puji Tuhan, Pak Hairul. Sampai teman-teman kekuatan yang Tuhan beri itu luar biasa. Yang orang CA, orang kemo itu pasti lututnya persendian itu biasanya lemes. Melayani apa sih biasanya ibu melayani? Pura-pura nggak tahu aku. Song leader ya, song leader atau apapun lah kata. Pelayanan mimbar lah. Pelayanan mimbar gitu. Selalu pada khawatir masih tercari tempat duduk, jangan terlalu lama berdiri dan sebagainya. Pas latihan WL seperti itu. Tapi itu belum sembuh ya, belum dinyatakan rilis ya. Masih dalam rangka kemo 2 minggu, iya. Selalu pada khawatir, kenapa Mbak Endang dijadwal? Udah dulu lah dong, Mbak Endang yang mau. Demikian kesaksian dari Bu Endang. Nanti kita akan dengarkan Bu Endang kasih closing statement lah ya. Sepatah dua kata yang mungkin menguatkan saudara seiman yang dalam pergumulan yang berat, intimidasi yang berat. Tapi kita lihat ya, sebuah pelajaran yang penting ya, keadaan ini bisa terjadi pada siapapun. Tapi di masa itu kita harus belajar sesuatu, bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Tapi juga jangan cuma berjanji apa yang kita mau lakukan setelah kita mengalami mujizat. Kita bisa melakukan apapun untuk mempermuliakan Tuhan. Meskipun masih dalam perawatan belum sembuh, tetap bersaksi, tetap melayani, dan akhirnya dia menangkap tujuan mujizat ini, hidupku terserah Tuhan. Bu Endang silakan kasihkan closing statement untuk mengarah ke sana untuk menguatkan teman-teman. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung bersama Tuhan. Amin. Jika kita hanya bersama Tuhan. Amin. Walaupun fasilitas ada, asuransi kesehatan, rumah sakit yang bagus, dan semua fasilitas itu tidak akan sanggup menyembuhkan kita jika Tuhan tidak berkenan. Amin. Maka ketika kita mengalami yang Tuhan perkenankan untuk kita jalani, sakit, penyakit, pergumulan seberat apapun, bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, kita miliknya Tuhan. Amin. Dan kita anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Kekuatan di hidupku. Jadikan doa ya. Ku dapat
Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, bersama berharap dalam Yesus. Sekali lagi, Tuhan, kami mau bilang ini, segala perkara dapat kami tanggung. Kekuatan kami, ayo kita akui, ku dapat. Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, Berseru, ayo saudara, shout to Jesus, lebih keras lagi. Kita proklaim, ajaib kau Tuhan. Tangan sama-sama, ajaib. Amin. Tuhan lihat, Tuhan lihat, Tuhan lihat. Lagi ajaib kau Tuhan, sanggup, sanggup. Amin. Mari sembah Tuhan. Kita sembah Yesus. Sembah Yesus, pandang Tuhan. Jangan hambar. Jangan hambar. Jangan tawar hati. Berharap lagi pada Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Ikatkan diri pada Tuhan. Ikatkan diri pada Tuhan. Melekat pada Tuhan. Jangan tawar hati, menyala dalam Tuhan. Haleluya. Sebab kami percaya Engkau sanggup. Tidak ada yang Engkau tidak mampu Tuhan. Hati manusia di tangan Tuhan, hati raja-raja di tangan Tuhan. Haleluya. Sembah, berdoa, berdoa, sembah Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Berdoa. Yesus, 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 kami berseru padamu Tuhan. Yesus, kami berseru padamu Yesus. Kami panggil namamu Tuhan.
pertolonganmu begitu ajaib. Kaulah pandang Yesus, saudara. Gunakan iman, saudara. Di situ tanganku bekerja, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. ini, saudara, kini mataku. Kini mataku Kita mau mengikatkan diri pada Tuhan. tertuju padamu. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari tepuk tangan sama-sama buat Raja, saudara. Mari angkat tangan, katakan. Ajaib Kau telah. Oh, ayo perkataan iman kita berkata, di situ tanganmu. Amin Yesus. Amin Yesus. Kau telah. Kini hatiku terikat. Kini hati terikat padamu. Terikat padamu, ku rasakan kasih-Mu, Sekali lagi, Tuhan. kini hatiku terikat. Kini hatiku Bilang, ayo ngaku, terikat padamu. terikat padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari kita tetap berdiri menantikan dengan diam. Nantikan Tuhan. Kami berjanji mau pulang tetap terikat. Tidak mau lepas. Tidak mau tipis-tipis mencintai firman-Mu. Jalan keluar tersedia. Kami akui. Kami gaduh. Kami ribut sehingga tidak mendengar Tuhan bicara. Pagi ini Tuhan kami datang. Kami mau terikat. Menanti dengan tenang. Menguasai diri begitu rupa. Tidak coba menyalahkan siapapun. Kami mau lihat diri kami dalam terang firman. Kami percaya bagi Tuhan ada yang mustahil. Hati orang, hati manusia, hati suami, hati istri, hati rekan bisnis. Semua mereka ada di tangan Tuhan. Not dead yet. Aku masih hidup. Itu cukup buat saya. Not dead yet. Itu yang mahal Tuhan berikan. Nafas hidup. Sehingga yang lain menjadi tidak lebih mahal. Sehingga kami bisa lebih sederhana menjalani hidup kami. Tidak membebani diri kami dengan burden yang tidak perlu kami pikul. Kami mau lebih efisien. Sehingga kami sehat secara jiwa, iman, dan melihat Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Gereja, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Mari saya beri waktu sudah mengucap syukur sambil mengangkat tangan. Berdoa sama Tuhan. Ngomong sesuatu sama Tuhan. Thank you Jesus. Aku berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Kalau Anda butuh pewahyuan, Anda bisa pulang nonton lagi YouTube-nya. Biar firman membersihkan kita dan menguatkan kita. Gereja, pulang dan terimalah berkat Tuhan. Aminkan dengan antusias. Sebab kehendak Tuhan buat kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala bukan ekor.
Keluar masuk kita diberkati Tuhan. Nah sekarang perkataan iman mau kita ucapkan dengan mulut yang diurapi. Dan kita katakan pada dua tangan untuk dikepalkan. Yang punya iman bersama saya katakan apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini pasti berhasil, sehat dan beruntung. Mari para imam, kepala keluarga tumpang tangan, rangkul anak istrimu, berhadapan dengan dia, taruh tanganmu di jidatnya. Yang datang sendirian buka tangan aja. Tuhan memberkatimu, Dia melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia. Terima, Dia hadapkan wajah-Nya. Terima, Dia beri shalom, damai, sejahtera. Percaya, katakan. Lagi lebih keras katakan amin. Silakan duduk, ambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati saudara.